Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Mulia. Di video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu prosedur pelaksanaan studi AMDAL. Prosedur pelaksanaan studi AMDAL meliputi yaitu penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan KA AMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL, dan persetujuan kelayakan lingkungan. Yang pertama, masuk ke penapisan. Penapisan AMDAL adalah proses awal untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL. Penapisan ini dilakukan untuk menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Penapisan ini juga bertujuan menentukan apakah suatu kegiatan wajib menyusun AMDAL, menilai awal apakah suatu proyek memerlukan studi AMDAL, dan menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Cara melakukan penapisan AMDAL yaitu menggunakan daftar positif yang ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan menggunakan sistem informasi AMDALNet yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun juga menggunakan OSS RBA. Syarat penapisan AMDAL melalui AMDALNet yaitu kode KBLI, rencana usaha dan atau kegiatan, surat kesesuaian tata ruang, data SHP yang dikemas dalam format ZIP, peta lokasi kegiatan ataupun tapak proyek dalam format PDF. Usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL ini yaitu eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Masuk ke kedua, pengumuman. Pengumuman, instansi terkait mengumumkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Contoh seperti berikut. Langsung ke yang pelingkupan. Pelingkupan AMDAL adalah proses untuk menetapkan dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan. Pelingkupan juga disebut sebagai scoping. Tujuan pelingkupan AMDAL ini adalah menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Pelingkupan AMDAL dilakukan dalam rangka pengajuan AMDAL. Pada tahap ini, dilakukan penilaian awal untuk menentukan apakah suatu proyek atau kegiatan memerlukan analisis dampak lingkungan lebih lanjut melalui studi AMDAL ataupun tidak. Warga masyarakat yang berkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya kepada instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa. Selain pelingkupan, ada juga proses penapisan AMDAL, yaitu penapisan AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang keempat yaitu ada penyusun KA AMDAL. KA AMDAL ataupun kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup adalah dokumen yang menjadi pedoman awal dalam menyusun analisis dampak lingkungan. KA AMDAL ini berisi informasi mengenai rencana usaha, lokasi rencana, dan hasil pelibatan masyarakat. Isi KA AMDAL ini meliputi identitas penanggung jawab usaha, deskripsi rencana usaha, lokasi rencana usaha, hasil pelibatan masyarakat, informasi kegiatan lain sekitar lokasi rencana kegiatan, keterkaitan lokasi rencana kegiatan dan kegiatan lain sekitar, dan yang terakhir itu ada kawasan sensitif yang ada. Langkah-langkah penyusunan KA AMDAL ini yaitu identifikasi rencana usaha dan kegiatan, tentukan lokasi rencana usaha dan kegiatan, tinjau kesesuaian lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan rencana tata ruang atau RTRW, dan libatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik, uraikan hasil pelibatan masyarakat, dan yang terakhir itu siapkan rencana pengelolaan dan pemantauan. Tujuan KA AMDAL ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatur pelaksanaan analisis dampak lingkungan yang lebih rinci. Hasil kajian dalam KA AMDAL ini digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha dan kegiatan. Masuk ke yang kelima yaitu penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL, yaitu penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, RKL, dan RPL ini dilakukan oleh Pemrakarsa dan Komisi Penilai AMDAL. Penyusunan. Yang pertama itu ada Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL, RKL, dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang sudah disetujui.
Yang kedua itu ada draft dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Diajukan kepada Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota. Yang ketiga itu ada dokumen AMDAL, RKL, RPL diperbaiki jika diperlukan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian AMDAL. Masuk ke yang keenam yaitu persetujuan kelayakan lingkungan. Persetujuan kelayakan lingkungan atau PKL adalah keputusan yang menyatakan bahwa suatu lingkungan hidup layak untuk digunakan atau dapat dikelola. PKL dapat berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau KKLH, atau pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup atau PKPLH. PKL dapat diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PKL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin berusaha atau persetujuan pemerintah. PKL juga dapat menyederhanakan regulasi perizinan yang dinilai rumit. Untuk mendapat PKL ini, Anda dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat atau daerah. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan PKL berupa surat undangan validasi, surat permohonan asli, print out semua dokumen yang diupload dan dijilid menjadi satu buku, soft file berisi kompilasi semua dokumen yang diupload, USB flash disk, jenis izin lingkungan lainnya, analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, UKL, UPL, RKL, RPL, SPPL. Sekian presentasi tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.